Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Andika Satyanegara, NPM 186402555. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sistem pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Pengertian lahan rawa. Lahan rawa terdapat pada hampir seluruh ekosistem kecuali pada ekosistem padang pasir. Istilah lahan rawa lebih umum digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai penggantian istilah lahan basah. Walaupun sebenarnya tidak semua lahan basah dapat dikategorikan sebagai lahan rawa. Sebenarnya tidak semua lahan basah dapat dikategorikan sebagai lahan rawa, sedangkan di Amerika dan Eropa istilah lahan basah menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yang mana istilah tersebut umum digunakan sebagai pengganti eufemistis untuk istilah rawa swamp. Menurut Koefisien Ramsar, lahan rawa adalah daerah paya rawa gambut atau air yang terjadi secara alami atau buatan bersifat permanen atau sementara dengan air yang statis atau mengalir segar, payau dan asin, termasuk area laut yang tidak lebih dari 6 meter. Sumber lahan rawa sebagai sumber daya alam terdiri dari unsur sumber daya air, sumber daya lahan yang sumber daya dan daya hayati sebagai sumber daya alam. Rawa mempunyai karakter yang bersemangat, beraneka ragam, dan mempengaruhi oleh aspek geometrik, pola penangan, dan fluktuasi pasang surut. Rawa terbesar dari daratan rendah pasang surut sampai cekungan yang lebih tinggi. Sebagai sumber daya alir, rawa memiliki ciri-ciri khusus jenis air, yaitu tawar, payau, asin, dan asam. Rawa terdapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air keperluannya sehari-hari. Ekosistem rawa adalah salah satu ekosistem yang basah alami yang baik dengan pengaruhi pasang surut maupun dipengaruhi pasang surut. Sebagian kondisi airnya, payau, asin, atau tawar, memiliki vegetasi untuk sesuai dengan kondisi airnya. Definisi pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan, terhadap massa air laut di bumi. Massa bulan jauh lebih dari massa matahari, tetapi pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Karena jarak bulan terhadap bumi jauh lebih dekat, bulan dapat matahari mengelilingi bumi dengan bentuk lintasan elips, sehingga gaya gravitasi akan mencapai maksimum dan minimum pada masing-masing orbit. Lahan pasang surut dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu A. Lahan terluapi oleh pasang besar. B. Lahan terluapi oleh pasang besar saja. C. Lahan tidak terluapi oleh air pasang besar maupun pasang kecil, namun permukaan anahnya cukup dangkal, yaitu kurang dari 50 cm. Penanganan air rawa bersifat maksimum permanen. Rawa terdiri dari atas dua jenis, yaitu rawa pasang surut. 2. Rawa non-pasang surut. Jaringan tata air lahan pasang surut. Pemilihan jenis antara jenis air pasang yang surut yang akan digunakan untuk bergabung dengan karakteristik lokasi. Studi tersebut karakteristik tersebut yang berukuran dengan kondisi topografi lokasi dan letak sungai sebagai hilir dan saluran drainase rencana nantinya. A. Sistem Handel. B. Sistem Anjir. C. Sistem Garpu. D. Sistem Sisir. 2. Rawa non-pasang surut RNPS. Rawa lebak. Secara istilah, rawa lebak berasal dari bahasa Jawa lebak yang berarti lembah atau dataran yang rendah. Akan tetapi secara umum rawa lebak merupakan suatu dataran yang setiap tahunnya mengalami minimal selama 3 bulan dengan genangan maksimal 50 cm. Rawa lebak juga disebut dengan istilah rawa pedalaman karena kedudukannya yang menjorok jauh dari muara laut atau sungai. B. Berdasarkan kondisi air, tumbuh-tumbuhan yang hidup di
dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni rawa swab, rawa marsh, 3 rawa box, 4 rawa pasang surut, ketebalan gambut 1-2 meter. Penggunaan lahan rawa yang pasang surut bagi geografi daftar untuk tanaman kering umumnya dan menggunakan sistem surjan. Dalam sistem ini, lahan secara bersamaan dimanfaatkan untuk padi sawah pada tumbukan dan tanaman lahan kering pada pematang. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan lahan secara optimal melalui pengelolaan air yang tepat, pengembangan sayuran memberikan kompetitif berupa 1 produksi lebih stabil terutama untuk tanaman padi, 2 pengelolaan tanah dan pemeliharaan tanaman lebih murah, 3 intensitas tanaman lebih tinggi, 4 kemungkinan definisi lebih besar. C. Tanaman tahunan atau perkebunan. Kesimpulan, salah satu dari tipe irigasi adalah irigasi pasang surut, yaitu sesuatu tipe irigasi yang memanfaatkan pengambangan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Areal yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah areal yang mendapatkan pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Lahan pasang surut bisa dianggap sebagai rawa, yaitu suatu lahan darat yang tergenang air secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terlambat. Terdapat 2 tipe rawa, yaitu rawa pasang surut dan rawa non-pasang surut. Pemilihan jenis sistem jaringan tata air yang akan digunakan nantinya bergantung pada karakteristik lokasi studi tersebut. Karakteristik tersebut terutama yang berkaitan dengan kondisi topografi lokasi dan letak sungai 48 sebagai hilir dari saluran drainase. Rencana nantinya jenis sistem jaringan tata air diantaranya sistem Hamdel, sistem Anjir, sistem Garpu, dan sistem Sisir. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.